Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhasana, mahasiswa dari Akademi Keperawatan IPTK Solo. Di sini saya akan menampilkan materi tentang bunyi nafas normal dan abnormal. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menampilkan video tentang cara penggunaan suction. Tindakan untuk mempertahankan jalan napas sehingga memungkinkan terjadinya proses pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sekret pada pasien yang tidak mampu mengeluarkannya sendiri. Adapun tujuan dari tindakan pengisapan lendir atau suction yaitu pertama, mempertahankan keutuhan jalan napas dengan mengeluarkan lendir, dan yang kedua, mencegah aspirasi pulmonal terhadap cairan, misalnya pada pasien yang tidak sadar. Adapun komponen-komponen yang perlu kita perhatikan dalam tindakan suction yaitu pertama, persiapan perawat, di mana perawat perlu memahami dan mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan. Selanjutnya, persiapan pasien. Jadi kita perlu menjelaskan kepada pasien dan juga keluarga tentang tujuan dari tindakan yang akan dilakukan. Nah, pasien ini dalam kondisi tidak sadar ya. Jadi walaupun pasien dalam kondisi tidak sadar, tetapi kita perlu untuk berkomunikasi ya. Ibu, permisi, selamat pagi. Perkenalkan, saya Priscilia, saya perawat dari SDK Selamat Makassar. Pada saat ini saya akan membantu ibu untuk mengeluarkan lendir ibu ya, karena ibu tidak bisa mengeluarkan lendir sendiri. Jadi akan dibantu dengan alat suction. Setelah itu kita lakukan pengkajian auskultasi suara napas. Ibu, permisi ya. Selanjutnya kita melakukan observasi tanda-tanda vital dengan mengukur suhu, mengukur tekanan darah, mengukur pernapasan, dan juga nadi. Setelah kita selesai mengobservasi TTV, kita juga perlu mengobservasi apakah pasien ada gelisah, ada sesak napas, dan sianosis. Selanjutnya kita atur posisi klien dalam posisi fowler atau semi fowler jika tidak ada kontraindikasi. Selanjutnya, persiapan lingkungan dengan menjaga privasi klien yaitu dengan menutup sampiran. Selanjutnya, persiapan alat yaitu alat suction, kemudian ada spatel dan orofaringeal jika perlu, ada kasa, ada nirbecken, ada bag suction yang di dalamnya berisi cairan NaCl 0,9% dan kateter suction sesuai ukuran. Ada hand rub untuk mencuci tangan, ada stetoskop, ada handscoon steril, dan handuk. Langkah kerja 1. Mencuci tangan. Dua, mendekatkan alat-alat ke dekat pasien. 3. Memberi posisi yang sesuai, kepala ekstensi.
Tempatkan handuk melintang di atas dada pasien. Isi Bu ya. Letakkan selang atau pipa pengisap di tempat yang mudah dijangkau, lalu hidupkan mesin. Buka bak steril. Hubungkan kateter steril dengan selang atau pipa pengisap. Ambil kateter steril dengan tangan dominan atau steril, hubungkan dengan selang atau pipa penghisap yang dipegang dengan tangan tidak dominan. Alat dengan masukkan kateter pada foam berisi NaCl 0,9%. Untuk mengetahui apakah alat ini berfungsi dengan baik, jadi kita masukkan selang kateter ke dalam foam yang berisi NaCl 0,9%, kemudian kita tutup atau kita klem kateter dengan menggunakan ibu jari. Nah, di sini terlihat kalau alatnya masih berfungsi dengan baik ya. Bila pasien menggunakan O2, kita harus lepaskan O2 terlebih dahulu dengan tangan yang tidak steril atau tangan non-dominan ya. Nah, di sini pasien sudah tidak terpasang O2, jadi kita bisa langsung masukkan saja selang suction ya. Kita masukkan ke dalam mulut dengan posisi klem kateter dalam keadaan terbuka ya. Kemudian kita tutup atau kita klem kateter, kemudian lakukan penghisapan. Masukkan selang suction dengan tangan dominan ke dalam mulut dengan posisi klem suction dalam keadaan terbuka. Setelah itu kita tutup klem suction dengan ibu jari, lalu mulai lakukan penghisapan. Lakukan intermiten penghisapan dengan gerakan rotasi sambil menarik kateter keluar. Lama penghisapan 10-15 detik. Bilas kateter dengan normal salin. Prosedur dapat diulang sampai jalan napas bersih. Beri cukup waktu di antara penghisapan untuk ventilasi. Matikan mesin. Lepaskan selang suction dan tempatkan pada nirbeken. Lalu tutup selang penghubung dengan kasah. Lepaskan sarung tangan. Angkat handuk dan atur posisi pasien. Isi Bu. Bereskan alat-alat. Cuci tangan. Evaluasi, auskultasi suara napas. Isi Bu ya. Dokumentasi. Catat hasil pengkajian saluran napas sebelum dan sesudah penghisapan. Ukuran kateter yang digunakan, lama penghisapan, rute penghisapan, toleransi pasien, jumlah, warna, dan konsistensi lendir, serta respon pasien. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menyaksikan video tentang cara pemberian nebulizer.
Nebulizer adalah suatu tindakan yang kita lakukan kepada pasien, yaitu dengan memberikan obat cair yang dirubah menjadi partikel-partikel kecil sehingga bisa langsung masuk ke saluran pernafasan pasien atau paru-paru pasien melalui inhalasi. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah yang pertama memasukkan obat secara langsung ke saluran nafas pasien atau ke paru-paru pasien. Yang kedua, untuk mengencerkan sekret. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan kapasitas vital paru-paru. Dan yang keempat adalah untuk meringankan sesak nafas pada pasien. Nah, gimana nih cara untuk melakukan terapi nebulizer? Sebelum itu, kita cek dulu apa aja alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan terapi tersebut. Alat-alatnya adalah, nah ini dia alat-alat untuk melakukan terapi nebulizer. Nah, apa saja alat yang kita butuhkan? Alat yang kita butuhkan pertama tentu saja mesin nebulizernya. Nah, kita gunakan yang seperti ini di sini. Kalau untuk modelnya itu tergantung dari institusi masing-masing. Lalu kita juga pasti butuh selang oksigen disertai dengan sungkupnya yang ada tempat untuk memasukkan obatnya di sini ya rekan-rekan ya. Lalu kita butuh obatnya sesuai dengan order atau instruksi dokter. Lalu kita juga butuh bengkok untuk membuang seandainya pasien ada dahaknya, atau membuang tisu, ataupun membuang sampah bekas obat. Oke, ini adalah alat-alat untuk terapi nebulizer. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan terapi nebulizer pada pasien. Oke, sekarang kita akan mulai memperagakan bagaimana cara melaksanakan terapi nebulizer ya rekan-rekan ya. Di sini kita udah ada Sandra untuk jadi pasien. Say hello Sandra. Oke, nah di sini sebelum kita melakukan terapi, tentu saja kita cek order dokter dulu dan kita identifikasi pasien. Apakah pasien ini benar pasien yang akan kita berikan terapi nebulizer. Nah, setelah kita pastikan pasien, kita akan pantau denyut nadi pasien atau denyut jantung pasien. Jadi, pada pasien-pasien yang kita berikan bronkodilator, itu harus diperiksa denyut nadi sebelum dan sesudah pemberian bronkodilator. Nah, setelah kita pastikan bahwa pasien sekarang bisa diberikan bronkodilator, selanjutnya kita akan jelaskan prosedur pada pasien. Apa yang kita jelaskan? Kita jelaskan apa yang akan kita lakukan, tujuannya, dan hasil apa yang kita inginkan setelah tindakan tersebut. Selanjutnya, kita berikan posisi nyaman pada pasien. Di sini disarankan adalah posisi semi-fowler, tapi kita berikan posisi nyaman mungkin pada pasien. Nah, di sini posisi Sandra udah nyaman, udah semi-fowler. Kita akan memberikan terapi. Nah, kita siapkan dulu alatnya. Setelah siap, kita buka sungkup kita. Oke, kita buka. Lalu kita rangkai dulu. Kita rangkai. Seperti ini ya, rekan-rekan. Nah, ini kita sambungkan. Nah, setelah kita rangkai seperti ini, kita masukkan dulu obatnya. Kita masukkan teman-teman ya, kita putar. Lalu kita masukkan obatnya. Terus kita pasang, pastikan terekat dengan benar. Lalu kita sambungkan ke selangnya, sambungkan ke alat nebulizer, mesin nebulizernya. Selanjutnya kita komunikasikan pada pasien, akan kita pasangkan sungkup. Dan catatan teman-teman, terapi nebulizer ini hasilnya ada tergantung dari usaha pasien. Jadi kita tekankan pada pasien harus melakukan ventilasi atau bernafas semaksimal mungkin, selalu dihirup gas atau asap. Nah, bahasanya asap ya biasanya kita sama pasien, agar asapnya itu dihirup. Nah, selanjutnya kita pasang. Oke, pasiennya baik nih, bantuin. Nah, di sini teman-teman kita lihat di sini maskernya harus menutupi hidung dan mulut pasien. Jangan lupa lagi dikomunikasikan pada pasien untuk dihirup lewat hidung dan dikeluarkan lewat mulut. Oke, kita akan memberikan terapi nebulizernya. Sekarang kita hidupkan mesinnya ya rekan-rekan ya. Nah, saat kita hidupkan, asapnya sudah keluar, kita perhatikan apakah pasien itu menarik nafas dengan memperhatikan dada pasien. Kita tengok perkembangan dada pasien untuk memastikan apakah pasien menghirup obat dengan benar. Dan instruksikan juga pada pasien untuk bernafas pelan dan dalam sampai obatnya habis. Setelah terapinya selesai, kita matikan alatnya, lalu kita komunikasikan kepada pasien bahwa sudah selesai. Kita buka sungkupnya.
kita ajarkan pada pasien untuk menarik nafas dalam. Setelah pasien menarik nafas dalam, kita sarankan pasien untuk batuk. Setelah pasien batuk, nah kita amati, kita observasi pasien apakah ada efek samping dari penggunaan bronkodilator atau obat pada pasien. Lalu kita seperti tadi kita observasi nadinya. Nah, sebelum dan sesudah tadi ya kita jelaskan. Lalu setelah itu kita catat, kita dokumentasikan tindakan yang kita lakukan, termasuk obat yang diberikan, berapa banyak, dan apa efek samping atau sekret apabila pasien mengeluarkan sekret. Nah, selanjutnya kita bereskan peralatan. Kita bereskan peralatan kita. Lalu kita buang bekas selang bekas tadi ke tempat sampah yang sesuai dengan SOP di institusi masing-masing. Setelah itu kita cuci tangan. Prosedur melakukan terapi nebulisasi. Yang pertama, identifikasi pasien dan periksa instruksi dokter dan rencana asuhan keperawatan. Pantau denyut jantung sebelum dan sesudah terapi pada pasien yang memakai obat bronkodilator. Jelaskan prosedur pada pasien. Terapi ini bergantung pada usaha pasien. Posisikan pasien pada posisi duduk yang nyaman atau posisi semi-fowler. Tambahkan obat NaCl atau air steril sesuai dosis yang diresepkan ke dalam nebulizer. Sambungkan selang ke kompresor. Akan terlihat uap halus keluar dari alat. Yang keenam, pasang sungkup pada wajah pasien untuk menutupi mulut dan hidungnya, serta instruksikan pasien untuk menarik nafas dalam dan perlahan lewat mulut. Tahan nafas, kemudian hembuskan nafas beberapa kali. 7. Amati pengembangan dada untuk memastikan pasien menarik nafas dalam. 8. Instruksikan pasien untuk bernafas perlahan dan dalam sampai semua obatnya habis dinebulisasi. 9. Setelah selesai terapi, anjurkan pasien untuk batuk setelah beberapa tarikan nafas dalam. 10. Amati pasien apakah ada efek samping akibat terapi. 11. Catat obat-obat yang digunakan dan jelaskan sekret yang dikeluarkan. 12. Bongkar dan bersihkan nebulizer setiap selesai digunakan. Simpan alat di kamar pasien dan selang dapat diganti setiap 24 jam. Terakhir, cuci tangan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.